Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zidan Paul bin Akbar dan teman saya Ferdinand Indra Fata. Di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma merge sort digunakan untuk mengurutkan buku berdasarkan harga, review, dan jumlah halaman, baik secara ascending maupun descending. Oke, bisa di next, Ferdinand. Kenapa kami memilih algoritma ini? Karena kami memilih ini karena algoritma ini sangat efisien dengan kompleksitasnya. Cocok untuk mengurutkan data besar berdasarkan berbagai kriteria seperti harga barang, rating, dan jumlah halaman, dan memberikan hasil yang terperinci sesuai referensi pengguna. Oke, bisa di next, Ferdinand. Oke, untuk yang kedua, studi kasus yang kami ini kan adalah seorang pengelola toko buku online ingin menyediakan fitur bagi pengguna untuk mengurutkan buku berdasarkan tiga kriteria, yaitu harga barang, review, dan jumlah halaman. Tujuannya agar pelanggan dapat mudah untuk menemukan buku yang sesuai dengan referensi mereka. Jadi misalnya pengguna yang mengutamakan harga yang lebih terjangkau dapat mengurutkan buku yang lebih eh, harga yang terjangkau. Sementara pengguna yang mencari buku review yang terbaik dapat mengurutkan berdasarkan rating tertinggi hingga yang terendah, ascending atau descending. Selain itu, ada juga pengguna yang lebih memprioritaskan jumlah halamannya, yang ingin mengurutkan buku dari jumlah halaman paling sedikit hingga terbanyak, atau sebaliknya. Oke, bisa di next. Berikut adalah jurnal atau berita dan berita yang mendukung proyek kami. Di sini ada berita tentang contoh merchant pengertian cara beserta bekerjanya, cara kerjanya. Yang kedua ada jurnalnya, ada analisis perbandingan algoritma bubble, short merge, short dan quick short. Dan yang ketiga ada jurnal analisis perbandingan metode algoritma quick short, merge short dalam penggunaan pengurutan data. Bisa di next. Dan sini juga ada beberapa contoh relate work yang penelitian lain untuk menerapkan algoritma yang sama. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Nah, oke, sebelum mengimplementasikan kodenya kita harus upload filenya dulu ya. Di sini saya memilih filenya dulu, yaitu final book dataset. Saya memakai data dari Kaggle. Kita buka filenya, lalu tunggu sampai file itu terbuka semua. Oke, udah 100% terbuka. Lalu kita implementasikan di kode Python-nya. Di sini kita ada filter ya, yaitu pertama untuk title atau judul, lalu ada author, di sini ada price, harga, terus ini ada pages, halaman, dan ini ada average reviews atau rata-rata ulasan, dan ada bahasa. Lalu selanjutnya tabel yang akan ditampilkan kita urutkan berdasarkan dari yang terendah ke tertinggi, yaitu ada di bagian table pages, lalu kita urutkan lagi sebaliknya, yaitu descending dari yang tertinggi ke rendah. Lalu tabel selanjutnya yang akan kita urutkan dari terendah ke tinggi yaitu adalah average review atau rata-rata ulasan. Lalu kita urutkan sebaliknya yaitu dari tertinggi ke rendah. Dan yang terakhir adalah tabel harganya kita urutkan dari yang harga terendah hingga tertinggi. Lalu sebaliknya kita urutkan dari harga tertinggi ke terendah. Lalu setelah itu kita display tabelnya setelah kita urutkan. Lalu akan muncul seperti ini. Ini adalah data yang diurutkan berdasarkan jumlah halaman dari yang terkecil hingga terbanyak ya. Bisa dilihat sini pages yang 60 dan yang paling banyak adalah 121. Lalu ini data yang apa diurutkan berdasarkan jumlah tertinggi.
Itu bisa dilihat sini ada 1012. Lalu tabel berikutnya ada data rata-rata ulasan diurutkan dari yang terkecil, yaitu 1.0 dan yang tertinggi 3.8. Lalu data ulasan yang diurutkan dari tertinggi yaitu 5.0. Lalu untuk data terakhir yang ditampilkan yaitu data harga dari yang terkecil yaitu 0,99, lalu yang data harga yang tertinggi yaitu 159. Itu saja dari eh, itu saja dari penjelasan saya tentang kodenya. Bisa dilanjut, Ferdinand, ininya. Ya, boleh. Jadi, analisis hasil pengujian algoritma yang kami simpulkan. Yang pertama, yaitu adalah pengolahan data. Jadi, di sini ada dua nih. Pemuatan dataset. Dataset dimuatkan menggunakan Pandas Read CSV dengan ada mekanisme penanganan jika file tidak ditemukan, sehingga kode kode robust terhadap kesalahan input file. Nah, kondisinya jika file tidak ditemukan, program akan keluar dengan pesan error. Terus di sini ada filterisasi dataset. Dataset difilter berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, judul buku. Yang kedua, yaitu adalah kolom seperti author price, page average review, dan language yang tidak boleh kosong. Yang ketiga, ada dataset yang memuat kolom yang relevan. Oke, selanjutnya ada pengurutan data. Nah, di sini pengurutan dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama. Yang pertama dalam jumlah halaman, yang kedua dalam rata-rata ulasan, yang ketiga ada harga. Oke, bisa di next. Dan yang ketiga yaitu visualisasi hasil. Di tabel data ini menggunakan matplotlib untuk membuat tabel untuk adanya interaktif. Dengan tabel ini menampilkan 10 buku teratas untuk setiap metode pengurutannya. Di sini ada link untuk visualisasi yang datanya. Ya, bisa di next saja, Verina. Nah, kesimpulan dari proyek kami yaitu adalah pengurutan yang efisien dengan kompleksitas yang cocok untuk data besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa parallelisasi menggunakan Python dengan multiprocessing dan MP4 dengan meningkatkan kinerja pengurutan ini. Nah, meskipun ini lebih rumit dibandingkan quick short dan bubble short, merge short lebih stabil dan konsisten untuk mengurutnya. Algoritma ini efektif untuk digunakan dalam aplikasi dunia nyata dalam pengurutan data buku berdasarkan berbagai kriteria karena kemampuannya menangani data dengan sangat kompleks dan efisien. Kayak bisa di next. Oh, itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.